dari firman dan mendasari kita untuk memahami ya tentang mimpi kita untuk anak-anak kita. Ya, kita akan membuka bersama-sama dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai yang kelima. Kita akan membacanya bersama-sama sebagai dasar dan landasan kita untuk malam hari ini mendalami mimpi kita untuk anak-anak kita. Ya, baik. Demikian, sesungguhnya anak-anak adalah pusaka daripada Tuhan, ganjaran yang diberikannya. Anak-anak muda adalah seperti anak panah dalam tangan orang yang gagah perkasa. Berbahagialah orang yang dengan demikian diwariskan anak-anaknya. Tidak lagi menjadi malu, takkan menjadi malu apabila mereka berbicara dengan lawan-lawannya di pintu gerbang. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bersama-sama kita baca. Hari ini kita berkumpul dalam persekutuan pasutri ini dengan tema yang penting, dan tema ini cukup mendalam begitu ya, tentang mimpiku untuk anak-anakku. Dan ayat Alkitab ini menjadi landasan kita, dan mari kita merenungkan apa saja pesan yang terdapat ya di dalam terkandung di dalam ayat-ayat ini. Nah, Bapak Ibu, ayat ini memberikan sebuah pengertian yang mendalam gitu ya tentang apa nilai dan pentingnya anak-anak itu di dalam hidup kita. Mazmur ini mengatakan apa, Bapak Ibu? Dikatakan bahwa anak-anak kita ini bukan hanya anugerah manusiawi. Ya, mungkin ada orang yang berpikir bahwa ya punya anak itu biasalah gitu ya, manusiawi gitu ya. Bisa terjadi gitu ya. Tetapi kita akan melihat bahwa anak-anak kita ini bukan hanya anugerah manusiawi, tetapi juga pemberian dari Tuhan. Mereka dikatakan di dalam Mazmur tadi adalah pusaka yang diberikan kepada kita, yang punya nilai yang tak ternilai gitu ya di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang lain, bahkan kita dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai masterpiece begitu ya. Artinya itu mahakaryanya Allah, termasuk anak-anak juga demikian begitu ya. Sehingga mereka tuh betapa berharga di mata Allah, tak ternilai di hadapannya gitu ya. Nah, lalu ada sebuah pernyataan demikian, anak-anak muda adalah seperti anak panah dalam tangan orang yang gagah perkasa. Sebetulnya hal ini mau menunjukkan bahwa potensi dan peran penting ya anak-anak begitu ya, mau menunjukkan bahwa memberikan gambaran tentang potensi dan peran penting anak-anak di dalam apa? Di dalam mewujudkan impian dan tujuan hidupnya. Jadi seperti anak panah yang diarahkan oleh sebuah tangan yang kuat gitu ya, anak panah yang diarahkan oleh sebuah tangan yang kuat gitu ya. Anak-anak kita ini sebetulnya memiliki kekuatan, memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mencapai apapun yang memang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Nah, sebagai orang tua, tugas kita itu menjadi tangan yang kuat ini, ya. Tangan yang kuat untuk membimbing, tangan yang kuat untuk melindungi, tangan yang kuat untuk mengarahkan mereka. Ini ya, kalau saya bagaikan ini sebuah anak panah begitu ya. Tangan yang kuat untuk mengarahkan mereka menuju target yang Tuhan tetapkan gitu ya untuk kehidupan mereka itu. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini menggambarkan sebuah kebahagiaan gitu ya yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua yang menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kebijaksanaan, begitu ya. Jadi intinya mengasuh anak kita di dalam kasih, di dalam kebenaran dan hikmat Tuhan itu adalah sebuah investasi yang tak ternilai harganya, begitu ya. Ketika anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang bijaksana, berani, mereka akan menjadi saksi hidup tentang kebesaran Tuhan dalam hidup mereka sendiri dan juga kepada generasi-generasi sesudah mereka, begitu ya.
Saya sering kali mengatakan kepada anak-anak remaja gitu ya, yang saya dampingi dan bimbing bahwa oke gitu ya, di masa remajamu kamu mungkin bisa bilang it's my life gitu ya. Mereka kadang-kadang ngomong it's my life tuh sambil apa dengan tanda metal gitu ya. It's my life gitu ya. Boleh kalian mau mengatakan dirimu it's my life begitu ya. Tetapi kamu harus ingat bahwa kehidupanmu saat ini adalah kesaksian bagi generasi-generasi sesudah kamu. Jika kamu mulai kehidupanmu saat ini dengan kehancuran, maka generasi setelah kamu akan lebih hancur daripada dirimu saat ini, begitu ya. Nah, oleh karena itu mengasuh anak-anak kita dalam hal-hal ini, gitu ya, sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, ya, dan menjadi saksi ini sangat penting. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ayat ini mengatakan satu bagian yang menarik yang berikutnya adalah takkan menjadi malu gitu ya, takkan menjadi malu apabila mereka berbicara dengan lawan-lawannya di pintu gerbang. Sejenak ya Bapak Ibu. Ya, baik saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi di bagian ini takkan menjadi malu apabila mereka berbicara dengan lawan-lawannya di pintu gerbang. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan yang kokoh di dalam iman dan nilai-nilai yang benar untuk anak-anak kita. Jadi ketika mereka itu menghadapi dunia dan ketika mereka itu berinteraksi dengan orang lain, baik ketika mereka bertemu dengan orang di sekolah, ya orang lain di sekolah, ketika mereka bertemu nanti ya, ketika dewasa di tempat kerja, atau ketika mereka berjumpa dengan tetangga, masyarakat di sekitarnya, maka anak-anak kita ini harus mampu berbicara dengan keyakinan dan kebijaksanaan yang mana semua itu diperoleh dari ajaran Tuhan yang memang mereka terima, ya, baik itu di keluarga maupun di gereja maupun di sekolah begitu ya. Jadi mereka ini akan menjadi pembicara yang penuh pengaruh di dalam memberikan kesaksian yang mengagumkan tentang Allah yang mereka percayai. Sehingga anak-anak ini bukan hanya menjadi tonggak bagi imannya pribadi, tetapi juga tonggak bagi iman generasi-generasi setelah mereka. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu bagaimana saya mencoba untuk mengimplementasikan gitu ya ilmu pendidikan untuk kita melihat anak-anak dengan karakteristik mereka yang lebih spesifik begitu ya. Nah, ini adalah satu gambaran tentang bagaimana ya cita-cita anak itu kalau kita mencoba melihatnya dari perspektif spiritualnya begitu ya. Jadi bagaimana mereka mengembangkan dan mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai spiritual dalam hidup mereka sehingga itu menjadi sebuah perjalanan spiritual yang unik dan cita-cita mereka itu dipengaruhi oleh pertumbuhan iman mereka. Yang pertama, ada tipe-tipe anak-anak gitu ya yang bisa dikelompokkan sebagai anak-anak yang mengabdi kepada Tuhan gitu ya. Ini tipe yang pertama. Nah, anak-anak ini adalah anak-anak yang punya cita-cita untuk mengabdi kepada Tuhan. Nah, kira-kira kalau anak-anak yang tipe begini, gitu ya, mungkin mereka akan bercita-cita menjadi pendeta, ya, misionaris, guru agama, atau pekerja sosial yang melayani sesama. Dan tujuannya adalah membawa sukacita dan kasih Allah kepada orang lain. Nah, cita-cita anak dari perspektif spiritualitasnya yang tipe kedua itu adalah menjadi teladan rohani. Nah, ini anak-anak yang menjadi teladan rohani ini anak-anak yang mungkin bercita-cita menjadi pemimpin gereja, guru agama, atau mentor yang membimbing orang lain dalam kehidupan iman yang kokoh dan berarti. Nah, ada juga yang tipe menyebarluaskan Injil.
Nah, anak-anak yang memiliki cita-cita untuk menyebarluaskan Injil ini mungkin bercita-cita menjadi penginjil, pengkhotbah, penulis Kristen, atau misionaris yang membawa kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Lalu ada tipe yang melayani sesama. Jadi anak-anak yang merindukan untuk melayani sesama. Jadi mungkin bercita-cita menjadi relawan ya di dalam misi kemanusiaan atau pekerja sosial atau dokter yang melayani mereka yang membutuhkan bantuan fisik gitu ya, emosional dan rohani. Ada yang tipe mengembangkan bakat untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Jadi anak-anak yang memiliki cita-cita untuk mengembangkan bakat mereka untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mungkin mereka menjadi musisi rohani, penari di gereja, begitu ya, seniman Kristen atau penulis lagu yang lagu-lagunya itu memuliakan nama Tuhan. Seperti contohnya lagu-lagu yang tadi kita pujikan, Bapak Ibu ya. Itu adalah lagu-lagu yang sungguh menyentuh hati ya, menyentuh hati kita, membawa kita pada sebuah membawa kita dapat memuliakan Tuhan atau melalui karya-karya seni yang lain. Kemudian ada yang tipenya menjalin hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jadi ada anak-anak itu yang memiliki cita-cita untuk punya relasi yang mendalam dengan Tuhan. Sehingga dan juga membawa orang-orang di sekitarnya mempunyai relasi yang dalam dengan Tuhan juga. Oleh karena itu mereka bisa menjadi pengajar rohani atau konselor spiritual atau penulis yang menginspirasi orang lain ya, dan di dalam pencarian orang lain itu akan kebenaran, dan di dalam pencarian orang lain dalam hubungan pribadi dengan Allah, dan mereka itu yang membantu begitu ya, meriletkan orang-orang ini dengan Tuhan. Nah, ini menarik Bapak Ibu kalau kita memakai pendekatan-pendekatan spiritual untuk melihat cita-cita anak. Nah, nanti di bagian slide yang ini, di bagian slide yang paling belakang sekali, mungkin saya tidak akan paparkan kepada Bapak Ibu di dalam perenungan ini, tapi nanti Bapak Ibu bisa meminta slide ini kepada Bu Pendeta Evi. Di bawah nanti Bapak Ibu juga bisa melihat pendekatan lain, seperti pendekatan multiple intelligence atau pendekatan gaya belajar untuk kita mengetahui cita-cita anak-anak kita, begitu ya. Nah, tapi intinya penting untuk mendukung anak-anak kita di dalam pertumbuhan spiritualnya agar mereka itu dapat menemukan bagaimana nilai-nilai spiritual itu dapat mewarnai cita-cita mereka, begitu ya. Jadi mereka itu nanti tidak akan merasa jumawa ketika mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan. Mereka kan nggak akan merasa bahwa itu adalah hasil usahanya sendiri. Oleh karena itu, kita perlu membangun dasar iman yang kuat, dan kita perlu memberikan dukungan dalam pengembangan spiritualitas mereka, sehingga anak-anak ini dapat menjalani hidup yang penuh makna dan membangun karir atau cita-citanya yang sejalan dengan panggilan rohani mereka. Nah, mensejajarkan antara perjalanan karir atau cita-cita dengan panggilan rohani ini bukanlah hal yang mudah, begitu ya. Tetapi seperti kita itu sedang melakukan suatu pekerjaan yang demikian ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang hobinya itu membuat karya gitu ya, rajutan gitu ya, atau semacam kristik gitu ya, kristik yang jadi buat kristik dari hanya tanda silang begitu ya. Nah, kalau dari bawah itu kan kita hanya lihat benang itu seperti silang sengkarut saja begitu ya. Tetapi begitu karya itu dilihat dari depan, baru kita tahu, oh itu ternyata gambar pemandangan alam, ternyata itu gambar seorang gadis dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendampingi anak-anak kita dalam membangun karir dan dan menjalani panggilan rohani kita, mungkin itu adalah hal-hal yang tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, di dalamnya itu mungkin perjalanannya ada jatuh bangun bersama, memaknai atau meaning making begitu ya. Jadi dalam setiap peristiwa kehidupan kita mengajak mereka untuk meaning making, membuat makna, ya, menemukan makna, dan dalam perjalanan dalam memaknai sebuah peristiwa itu yang nanti akan menjadi sebuah perjalanan iman di mana mereka itu akan menemukan panggilan mereka. Jadi dan itu juga bisa dibangun dari
hal yang sederhana yang kita lakukan bersama dengan anak-anak, misalnya di dalam ibadah keluarga kita, atau di dalam kesaksian sharing kita kepada anak-anak di dalam ibadah keluarga itu yang kita jalin sehari-hari. Jadi membangun karir yang sejalan dengan panggilan rohani itu kita bisa lakukan dalam sehari-hari keseharian hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang saat ini sedang saya kerjakan di masa cuti sabatikal ini yang akan dipraktekkan di GKI di bulan keluarga ini, yaitu satu konsep parenting family ministry ya. Sebetulnya parenting Ecclesia Domestica itu adalah gereja keluarga. Jadi kita lagi mau membuat penguatan-penguatan peran-peran dan fungsi orang-orang yang ada di dalam keluarga agar keluarga itu menjadi penopang begitu ya dari gereja begitu. Nah, untuk melaksanakan mensukseskan gereja keluarga itu kita membuat sebuah kegiatan yaitu family ministry, bukan kegiatan ya sebuah program ya, sebuah program family ministry. Jadi kali ini saya sedang membuat sebuah konsep tentang parenting yang mendukung family ministry ini. Nah, apa saja yang saya akan sharingkan bagaimana konsep parenting family ministry ini yang mungkin akan berbeda dari parenting yang pada umumnya begitu ya. Nah, yang pertama adalah ini gitu ya. Kurikulum dari parenting family ministry ini gitu ya, itu dibuat sinambung dan terintegrasi dengan apa? Dengan materi pelajaran agama yang diajarkan anak di sekolah, begitu ya. Kalau di GKI kan kebanyakan mereka di penabur, jadi memang saya akan mengacu pada pelajaran agama yang diajarkan pada oleh penabur, kemudian materi pelajaran yang diajarkan di sekolah minggu. Jadi terintegrasi dan sinambungnya itu dengan materi di sekolah dan juga yang diajarkan di sekolah minggu. Jadi materi bahan ajar agama di sekolah maupun materi bahan ajar di sekolah minggu itu menjadi satu bahan dasar untuk membuat materi parenting family ministry ini, gitu ya. Jadi materi parenting family ministry ini akan lebih didominasi dengan bagaimana mengajarkan orang tua untuk mendampingi anak-anak ini melakukan apa yang sudah diajarkan di sekolah dan di sekolah minggu begitu. Nah, jadi isinya itu adalah benih iman gitu ya. Materinya itu tentang benih iman yang akan disampaikan dalam kisah tentang tokoh Alkitab, benih firman. Nah, kemudian yang kedua benih iman ini isinya adalah tentang pengalaman iman tokoh dalam tokoh itu berelasi dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah nilai Kristiani. Jadi dari materi yang di sekolah maupun sekolah minggu itu kita carikan intisarinya. Jadi benih firmannya itu apa? Benih imannya apa? Nilai Kristianinya apa? Nilai-nilai Kristiani yang tercermin dalam karakter sifat atau perilaku tokoh Alkitab yang diajarkan itu apa? Nah, kemudian di dalam keseharian keluarga itu anak sejak 5 tahun pertama itu dikuatkan untuk punya ritual yang menyenangkan dalam devosinya gitu ya, sesuai dengan model spiritualitas anak. Jadi yang jadi patokannya dalam parenting parenting family ministry ini bukan model orang tua tapi model anak. Jadi di beberapa bulan sebelumnya ya, nanti kita di kira-kira akhir Juli ini kita sudah akan ada satu seminar tentang child center di mana kita akan membongkar paradigma teacher center gitu ya, parent center ke child center begitu ya. Nah, sehingga dari situ kita akan mendorong orang tua maupun guru itu untuk melakukan pendekatan-pendekatan untuk melihat anak itu ya dalam segala dimensinya dan karakteristiknya gitu ya, sebagai sebuah center untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam misalnya melakukan ibadah keluarga, melakukan pengajaran di sekolah minggu begitu ya, dan melakukan pengajaran di sekolah begitu. Nah, di mana modal spiritualitas anak ini biasanya fun gitu ya dan bermain. Jadi dari situ pengajaran firman Tuhan itu dilakukan. Jadi kalau itu misalnya adalah ibadah keluarga, maka
ibadah keluarga, bukan ibadah keluarga menjadi fokus, tapi ibadah yang sesuai dengan bagaimana anak itu bisa beribadah begitu ya. Jadi mungkin akan menghilangkan tradisi duduk diam, ya. Terus mereka harus mendengarkan dengan duduk diam gitu ya, karena nanti kita akan melihat bahwa anak-anak kita tuh macam-macam gitu ya. Ada yang cara belajarnya visual, ada yang cara belajarnya auditori, tapi ada anak-anak kinestetik begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke GKI Harapan Jaya ya di Bekasi. Mereka mau belajar tentang anak-anak kinestetik. Nah, anak-anak kinestetik ini ternyata anak-anak yang nggak bisa duduk diam ketika beribadah keluarga. Kalau mereka disuruh duduk diam, terus kemudian mereka nggak akan bisa berpikir begitu ya. Mereka akan lebih cenderung melamun begitu, dan atau mereka intinya mereka nggak bisa duduk diam. Bukan begitu ya pendekatan untuk mereka. Nah, ini perlu diubah menjadi tradisi ibadah yang lebih memperhatikan, misalnya bahasa kasih anak apa begitu ya, cara belajarnya bagaimana gitu ya. Mungkin mereka punya kecerdasan jamak gitu ya, multiple intelligence yang perlu kita perhatikan untuk menjadi jalan masuk belajarnya mereka gitu ya. Kemudian kita perlu memperhatikan juga tahap-tahap perkembangan anak secara fisiknya, psikologisnya, spiritualnya, mungkin tahapan membaca, tahapan bermain gitu ya, tahapan bercerita dan lain sebagainya. Jadi intinya bukan sekedar konten atau materinya saja yang diperlukan, tetapi metode secara pedagogis dan psikologis kepada anak juga penting untuk diperhatikan. Nah, mungkin saya akan memberikan salah satu contoh gitu ya, ibadah keluarga yang pernah saya desain ketika anak saya yang kecil itu mungkin baru berusia berapa ya, 3 tahun atau 4 tahun ya. Nah, itu waktu itu Gloria, Yayasan Gloria meminta saya untuk mengkonsep sebuah renungan untuk anak usia dini, begitu ya. Dan kemudian saya menguji cobakannya, begitu ya. Kalau makanan, terus orang jahat, gitu. Kasih bebas. Nah, jadi itu adalah cerita dengan 4 gambar, dan satu gambar itu diberi penjelasan 1 kalimat begitu ya. Jadi sebetulnya renungan anak usia dini ini ceritanya itu tentang orang Samaria yang murah hati. Jadi awalnya ayahnya gitu ya, bapaknya yang menceritakan cerita ini. Sebetulnya di tengah ini harusnya ada jarum jam gitu ya. Jadi ayahnya akan menunjukkan jarum jam ke gambar yang di ujung kiri dulu. Kemudian ayahnya akan mengisahkan gambar itu ceritanya tentang apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu jarum jam itu digerakkan ke gambar yang kedua, kemudian itu bercerita tentang apa, kemudian digerakkan ke gambar yang ketiga, kemudian menceritakan itu tentang apa, kemudian ke gambar yang keempat gitu ya, menceritakan tentang apa. Nah, setelah itu, pada bagian video ini ada bagian di mana sang anak itu diminta untuk mengulang cerita itu kembali gitu ya. Dan tadi ceritanya yang sesuai dengan penangkapan anak ya. Jadi anak nanti justru dengan ibadah keluarga yang model seperti ini, kita justru bisa melihat bagaimana proses membaca anak. Jadi kalau dalam tahap ini putri saya baru bisa membaca gambar. Jadi tapi nanti ada saatnya benar-benar kita bisa mengikuti anak ini kemudian bisa membaca tulisan. Jadi tahap membaca gambar itu adalah tahapan membaca sebetulnya ya, tapi masih membaca gambar. Nah, jadi seperti ini gitu ya, yang dia bisa ceritakan. Kalau makanan, terus orang jahat, gitu. Kasih bebas. Iya. Nah, kira-kira demikian ya, Bapak Ibu ya. Nah, ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa gitu ya, anak-anak itu belajar meniru dan memang mereka itu membutuhkan pengalaman yang berkesan, dan mereka itu ini ya, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak itu melalui storytelling. Nah, ini adalah 3 hal yang bisa kita bangun bersama dengan anak-anak ya. Yang pertama, bagaimana anak-anak itu menikmati kebaikan Tuhan baik di rumah maupun di gereja. Gitu ya. Siapa yang berperan? Figur ayah dan ibu perlu ada di gereja dan
di rumah. Kemudian yang kedua, anak menangkap pesan Tuhan dari orang tua dan guru sekolah minggunya. Jadi spiritualitas itu adalah cara-cara Tuhan berada bersama anak-anak dan cara anak bersama dengan Tuhan, itu ya, saya kutip dari Rebecca Nye. Lalu yang ketiga, anak ngobrol dengan Tuhan dalam ibadah keluarga, begitu ya. Jadi ada kesempatan yang disediakan pada anak untuk ngobrol dengan Tuhan dalam ibadah keluarga menurut cara-cara yang mereka mampu, mereka bisa, seperti tadi ya contoh penggunaan saat teduh anak usia dini tadi dengan proses tadi ya yang disampaikan tadi dari sini kan ada imitating ya, jadi ayahnya menceritakan, anaknya meniru. Kemudian gambar-gambar itu memberikan impression, pengalaman berharga, pengalaman berkesan. Terus kemudian ada proses bercerita. Nah, ini akan menolong anak untuk bisa ngobrol dengan Tuhan ya di dalam ibadah keluarga itu dibandingkan dengan liturgi-liturgi ibadah keluarga yang ala-ala orang dewasa begitu ya, yang mereka nggak bisa mengikutinya, mungkin mereka mengantuk, mungkin mereka nggak paham gitu ya. Nah, seperti yang dituliskan dalam Yosua 24 ayat 15 ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini pada bagian yang pertama. Bagaimana anak bisa menikmati kebaikan Tuhan di rumah dan di gereja? Itu bisa anak-anak alami dengan ketika anak-anak melihat ini, ya. Siapa bapaknya? Apakah bapaknya itu adalah bapak yang siap dipermalukan? Apakah bapaknya itu bapak yang siap berkorban buat keluarga, gitu ya? Karena nilai ini yang dipegangnya dari Tuhan. Dia punya seorang bapak yang mau memanggul salib, gitu ya, mau mengorbankan nyawa. Nah, apakah bapak yang dipahami oleh anak dan dipegang oleh anak di dalam diri Yesus Kristus yang mau berkorban bagi manusia, ini juga adalah sikap bapak-bapak mereka yang ada di dunia, gitu ya. Nah, ini yang akan menolong untuk anak-anak itu bisa menikmati kebaikan Tuhan baik di gereja maupun di rumah. Nah, kalau mereka misalnya di gereja itu diajarkan bahwa Tuhan Yesus sebagai Bapa mereka sedemikian rupa terhadap manusia dan terhadap mereka, tetapi di rumah mereka menemui seorang bapak yang senantiasa mengkambing hitamkan atau senantiasa menyalahkan gitu ya, dan nggak mau berkorban, maka mereka akan runtuh gitu ya nilai-nilai yang dipegangnya di gereja itu, dan mereka akan mengalami kebingungan. Nah, apakah bapaknya itu adalah bapak yang mencari dan menemukan pesan Tuhan dalam tiap pergumulannya? Jadi kalau ketika di keluarganya itu ayah dan ibunya sedang menghadapi masalah, apa yang pertama kali dilakukan oleh ayah dan ibunya? Apakah mereka adalah papa dan mama yang berdoa, yang mencari Tuhan dan menemukan pesan Tuhan dalam pergumulan hidup, atau papa mama yang ketika ada masalah di rumah langsung salah-salahan gitu ya? Ayah menyalahkan ibu, ibu menyalahkan ayah begitu ya, dan bertengkar begitu ya. Nah, seperti kalau mereka menangkap kisah di Taman Getsemane ya, ketika dalam pergumulan Tuhan Yesus berdoa. Nah, apakah bapaknya itu bapak yang ada secara fisik saja, tapi sambil bekerja atau main gadget, atau bapaknya itu bapak yang mau memahami perasaan mereka dan duduk bersama dengan mereka, bercerita, bermain bersama, gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang akan membangun bagaimana anak-anak itu menikmati kebaikan Tuhan baik di rumah maupun di gereja. Gitu ya, figur ayah dan ibu itu perlu di gereja dan di rumah. Sekarang ini Bapak Ibu, ada anak-anak itu yang merasakan yang mengalami fatherless dan motherless. Fatherless dan motherless itu bukan diakibatkan karena mereka itu hidup dengan orang tua tunggal, bukannya karena diasuh, bukan hanya sekadar anak-anak yang hidup dengan orang tua tunggal, single parent, dibesarkan single parent, tapi ada juga anak-anak yang keluarganya itu utuh, ada papa dan mamahnya, tapi papa dan mamahnya itu tidak berperan ya, tidak berfungsi dengan peran-perannya dan tanggung jawabnya, sehingga anak-anak ini tetap merasakan fatherless dan motherless tadi, begitu ya. Oleh karena mungkin ayah ibunya sibuk bekerja, begitu ya. Oleh karena ayah ibunya mungkin nggak ada waktu untuk mereka bermain dan lain sebagainya. Baik, lalu kemudian yang kedua, anak-anak belajar menangkap pesan Tuhan, anak belajar menangkap pesan Tuhan dari orang tua dan dari guru sekolah minggunya. Nah,
Jadi bagaimana proses seorang anak itu sebetulnya menangkap pesan Tuhan, gitu ya. Bagaimana seorang anak itu dalam tahap-tahapan spiritualnya. Jerry Fuller itu, Bapak Ibu bisa mencari bukunya ya di online. Ini menarik sekali ya bagi Bapak Ibu yang pemerhati anak. Ya, Jerry Fuller ini menuliskan tentang spiritual windows itu seperti ini, gitu ya. Jadi seorang anak itu tahapannya tuh awalnya adalah enjoying God. Enjoying God. Setelah enjoying God, gitu ya. Enjoying God-nya diciptakan dari mana? Ya tadi, ketika anak-anak di tengah ibadah keluarga, dia bisa menikmati Tuhan, gitu ya. Dia kemudian baru setelah itu muncullah loving God, gitu ya. Dan masuklah mereka dalam spiritual window yang loving God. Nah, setelah masuk dalam tahapan loving God, gitu ya. Jadi mereka itu melakukan segala sesuatu yang baik oleh karena cinta mereka pada Tuhan, begitu ya. Jadi enjoying God ini penting sebagai dasar untuk mereka itu bisa memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kemudian loving God ini penting untuk mendorong anak-anak melakukan apa-apa yang dikehendaki Tuhan didasarkan cintanya pada Tuhan, bukan didasarkan rasa takut ya karena Tuhan itu menghukum dan lain sebagainya, bukan, tetapi karena mereka mencintai Tuhan. Nah, kemudian setelah itu mereka following God ya, baru mereka serving God. Begitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak kita rindu anak-anak kita itu bisa melayani Tuhan, maka proses-proses ini ya, tahap-tahap dalam spiritual windows ini harus dilewati dulu. Jadi nggak bisa baru enjoying God atau bisa lompat ke serving God gitu ya. Harus melalui tahap-tahapan ini sehingga mereka bisa mengalami serving God, yang mana serving God ini didasari oleh enjoying God, loving God, dan following God. Nah, dalam following God inilah sebetulnya di mana anak-anak itu belajar untuk mengikuti apa yang menjadi figur Tuhan, begitu ya. Nah, figur dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian, kemudian untuk anak ngobrol dengan Tuhan dalam ibadah keluarga, gitu ya. Ibadah keluarga itu bisa dilakukan kapan saja, gitu ya. Bisa dalam momen-momen ini, misalnya ya, dalam momen-momen yang penting dalam kehidupan mereka, gitu ya. Hari besar gerejawi, gitu ya, pergantian tahun, ketika mereka mengalami transisi kehidupan, gitu ya, ulang tahun, gitu, atau bahkan dalam kedukaan, gitu ya. Mereka ketika saat operasi sakit dan lain sebagainya, ini juga bisa jadi momen-momen untuk ibadah keluarga, gitu ya, sakit dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali untuk apa yang sudah kita bersama-sama tadi baca dari Mazmur ya. Jadi Tuhan itu mau mengingatkan kita tentang melalui Mazmur yang kita baca tadi, Tuhan sebetulnya mengingatkan kita tentang pentingnya peran kita sebagai orang tua dalam membimbing anak kita untuk mencapai cita-citanya, impiannya, tujuan hidup mereka. Karena memang Tuhan itu memiliki tujuan dalam hidup anak-anak kita. Nah, anak-anak kita ini adalah anugerah yang diberikannya, dan tugas kita adalah mengasuh mereka dengan kasih, dengan kebijaksanaan, dan ajaran yang benar. Nah, oleh karena itu kita diajak untuk berkomitmen untuk menjadi tadi, kalau seperti kita sedang merentang anak panah begitu ya, supaya busur ini bisa melesat tujuan, maka orang tua itu bagaikan tangan yang kuat bagi anak-anak kita gitu, yang akan memandu mereka dengan iman gitu ya, ketekunan, sehingga mereka itu bisa menjadi anak panah yang tepat sasaran, yang mencapai potensi dan tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. Nah, di akhir perenungan ini mungkin saya akan men-sharingkan tentang keluarga saya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah video waktu anak-anak masih sangat kecil ya, saya lupa. Yang satu masih balita, yang besar mungkin sekitar 6 tahun ya saya. Ya, yang ini 2 tahun, kemudian yang besar ini 7 tahun ya. Ini adalah situasi dan kondisi ibadah keluarga kami pada waktu itu ya. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama.
Siapa? Saya sekalian pukul yang Ya, jadi kalau orang Jawa bilang anak saya yang cowok ini memang pecicilan sekali gitu ya. Kalau ibadah keluarga nggak bisa disuruh diam, nggak bisa diminta tenang gitu ya. Dia suka lompat-lompat. Ada saatnya tuh dia melompat, kemudian dia sampai jatuh gitu ya dari tempat tidur itu begitu ya. Nah, tetapi dari apa yang tadi kita sama-sama pelajari dari ini tadi ya, bagaimana kita memperhatikan anak-anak dalam ibadah keluarga ini supaya mereka enjoying God, tentu kita nggak langsung begitu ya, ketika ada perilaku-perilaku mereka yang demikian itu kemudian membentak atau memarahinya dan lain sebagainya gitu ya, karena itu akan menginterrupt ibadah keluarga, itu membuat mereka nggak bisa enjoying God. Kalau anak-anak dari masa segini udah terinterrupt dan nggak bisa enjoying God, maka akan proses untuk ke jendela yang lain seperti loving God gitu ya, following God, serving God, itu nggak akan bisa berjalan Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya kita memulai merintis masa depan anak-anak kita itu ya dari sejak umur-umur segini begitu ya. Bagaimana mereka itu menikmati kebersamaannya dengan Tuhan dengan diri mereka apa adanya. Nah, ternyata Bapak Ibu, anak saya yang besar ini itu memang hiperaktif begitu ya, besarnya itu memang terdiagnosa hiperaktif. Jadi memang memiliki satu kebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika umur sekian kemudian saya bentak dia, saya minta dia untuk tenang, duduk diam gitu, kira-kira akan jadi seperti apa begitu ya. Jadi memang kita harus melihat kebutuhan anak itu masing-masing, apalagi ternyata dia besarnya itu ternyata dia berkebutuhan khusus begitu. Nah, ketika anak-anak ini dapat mengikuti ibadah keluarga dengan dengan otentik ya, dengan genuine, dengan melihat keberadaan diri mereka apa adanya dalam dimensi-dimensi pertumbuhannya, ternyata menolong mereka untuk akhirnya bukan hanya enjoying God, tetapi mereka loving God, mereka following God, dan mereka serving God. Jadi sekarang ini putra saya ini sudah melayani di remaja dengan keinginannya sendiri, kemauannya sendiri untuk bermain band. Sedangkan putri saya saat ini sudah dengan kemauannya sendiri, keinginannya sendiri melayani di gereja dalam kelompok angklung dan kelompok biola, begitu ya, dan juga teater ya kalau di sekolah. Nah, jadi itu muncul ternyata kalau misalkan dalam sekolah itu ada school readiness gitu ya, bicara tentang service atau pelayanan, itu juga ada readiness-nya gitu ya, ada kesiapan anak untuk melayani, dan itu adalah tahap-tahap yang tadi saya sampaikan ya, dari enjoying God dulu, following God, enjoying God, loving God, following God, baru serving God. Dan itu tahap-tahap yang memang harus kita ciptakan dalam kita mendidik, mendampingi anak-anak kita. Nah, yang mengagetkan saya adalah rupanya ya anak saya yang pecicilan ini gitu ya, besarnya tuh punya sebuah hobi yang memang hobinya tuh harus pecicilan, kalau nggak pecicilan nggak bisa ya. Jadi dia itu rupanya besarnya itu menjadi pemain basket gitu ya, bahkan mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat kota, tingkat wilayah dan lain sebagainya. Nah, suatu saat saya dikirimin sebuah video oleh seorang mamah, karena saya nggak selalu bisa mendampingi dia ya, tapi kalau final saya selalu usahakan datang. Tapi dalam satu pertandingan itu tiba-tiba setelah dia selesai pertandingan, saya dikirim video oleh seorang mamah-mamah dari anak yang temannya yang mengikuti perlombaan mereka. Dia tunjukkan bahwa ternyata ketika putra saya itu mau melakukan sebuah single shoot begitu ya, itu dia menundukkan diri berdoa. Nah, saya akan tunjukkan videonya kepada Bapak Ibu.
dan maksud Ya, ya walaupun bolanya nggak masuk ya, tapi tadi kita bisa melihat bahwa cukup lama ya dia menundukkan diri gitu ya untuk dia berdoa sejenak sebelum dia memasukkan bola. Nah, ternyata apa yang diajarkan dan dibentuk apa disiplin spiritualitas yang dibentuk dalam ibadah keluarga itu akhirnya terinternalisasi gitu ya dalam diri dia bahwa ini adalah momen penting, ini aku butuh Tuhan, bukan butuh siapapun, aku harus berdoa gitu ya. Dan saya waktu dikirimin video ini juga kaget juga begitu ya. Nah, ya, oke, nah ini yang video yang berikut. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu bicara tentang anak-anak yang enjoying God gitu, yang bisa merasakan memiliki kesan mendalam enjoying God bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sayang sama dia, maka anak-anak inilah yang nantinya bisa berperan untuk menyampaikan kabar baik itu ke seluruh ujung bumi. Jadi kalau kita rindu anak-anak kita itu menjadi dalam tanda kutip penginjil-penginjil bagi orang lain gitu ya, bagi generasi-generasi yang berikutnya, maka diawali dengan enjoying God gitu ya. Bagaimana kita membangun kesan yang mendalam tentang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sayang mereka. Bukti Tuhan baik, Tuhan sayang mereka, ya papa mama sayang dengan mereka, melakukan segala sesuatu yang terbaik, peran-peran yang terbaik, fungsi yang terbaik sebagai papa mama gitu ya dalam parenting kepada anak-anaknya. Jadi karena untuk anak-anak khususnya ya di usia-usia yang masih usia dini, mereka akan melihat bahwa Tuhan itu ya papa mama saya itu yang dilakukan Tuhan itu ya sama seperti yang dilakukan papa mama saya itu begitu. Jadi mengasosiasikan Tuhan itu dengan papa mamahnya. Jadi kalau papa mamahnya itu kerjaannya tiap hari bertengkar gitu ya, setiap hari mereka merasa di luar angkasa gitu ya, ada UFO gitu ya, ada piring terbang tiap hari begitu ya. Dan mereka akan mengasosiasikan, oh Tuhan itu pemarah, Tuhan itu suka bertengkar begitu. Jadi kesan anak-anak terhadap peran fungsi cinta kasih orang tua itu sangat membekas dan akan membawa mereka pada enjoying God. Dan juga ketika orang tua tidak menakut-nakuti supaya mereka melakukan sesuatu dengan menakut-nakuti bahwa nanti Tuhan marah loh, begitu ya. Nah, dibandingkan dengan kita mengatakan bahwa nanti Tuhan marah loh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita lebih baik mengatakan kamu mengasihi Tuhan enggak? Kamu mencintai Tuhan enggak? Tunjukkan kasihmu pada Tuhan dengan melakukan ini, nak, begitu ya. Jadi sehingga Tuhan itu tidak menjadi pribadi yang menakutkan dan ancaman bagi dirinya gitu ya. Jadi ada anak-anak yang dari kecil itu diajar dengan ditakut-takuti pada Tuhan ya, dengan ditakut-takuti hukuman dan lain sebagainya, Tuhan itu begini begitu. Itu ternyata impact-nya bukan hanya ketika mereka anak-anak, tapi justru ketika mereka remaja dan pemuda. Ketika remaja dan pemuda itu di usia-usia rebel itu mereka meninggalkan. Mereka merasa bahwa Tuhan itu mengancam dirinya, begitu ya. Keberadaan Tuhan itu merupakan tantangan dan mereka bisa meninggalkan Tuhan di usia-usia itu. Nah, jadi biarlah my family ya, keluarganya itu dirasakan sebagai rumahnya, gerejanya dirasakan sebagai rumah keduanya gitu ya. Dan ketika keluarganya dirasakan sebagai rumahnya, gerejanya dirasakan seperti rumah keduanya gitu, artinya dia benar-benar enjoying God dengan ketika dia ada di tengah keluarganya maupun di gereja, maka mereka akan pergi ya melakukan perannya sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Nah, jadi Tuhan itu mau menggunakan kisah-kisah anak kita dan kisah-kisah kita sebagai orang tua dalam kita mendidik anak-anak kita itu untuk menceritakan kisahnya pada generasi yang akan datang. Nah, karena itu
ini saatnya gitu ya, Bapak Ibu bisa menceritakan kisah-kisah Bapak Ibu gitu ya kepada satu dengan yang lain gitu ya, supaya itu bisa memberkati gitu ya generasi-generasi kita yang akan datang. Dan kita pun memang terus berusaha gitu ya membangun gitu ya, membangun kisah-kisah yang baik bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Jadi mungkin intinya adalah mari kita tidak berpikir sendiri bahwa apa yang kita lakukan itu nanti kita yang sendiri menanggungnya, tetapi ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, apa yang kita bangun di tengah keluarga kita itu akan menjadi kisah yang diceritakan kepada generasi yang berikutnya, dan generasi yang berikutnya itu mengandalkan gitu ya kesaksian-kesaksian kita untuk mereka itu bangkit dan hidup di dalam iman yang teguh. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilahkan.